Maulana. Wih, mantap. Gimana kabar? Alhamdulillah. Thank you loh udah diundang di podcast dosen tuh. Ceritamu lagi ya. Tahu yang kedua kalinya gitu. Kita mau ngobrol apa nih kira-kira kita nih? Boleh silakan. Mungkin yang lagi hits aja sih di era sekarang ini kira-kira Era pandemi itu yang lagi hits kayaknya tentang investasi ya kan? Ya, karena kan banyak sekali mahasiswa yang sekarang sedang bermain reksadana kan? Ya seperti apa contohnya? Reksadana ya. Ada lewat Ajaib, lewat platform Bibit. Banyak sekali sebenarnya. Nah, ini juga ada usulan kebetulan di komen itu dari salah satu mahasiswa kalau bahasanya itu tentang yaitu investasi tentang ya semacam reksadana dan lain-lain kan. Nah kira-kira pandangannya ya untuk masa-masa sekarang itu seperti apa sih gitu? Kenapa kok reksadana gitu tidak ke bisnis atau ke yang lain gitu? Mungkin ini share lebih ke pengalamanku aja ya, karena sebenarnya investasi itu banyak ya. Kita bisa ke investasi misalnya beli properti itu juga suatu investasi. Kemudian kita beli tanah, kemudian kita beli barang yang mana nilainya itu akan meningkat di kemudian hari. Kemudian emas juga bisa jadi investasi jangka panjang ya. Walaupun sebenarnya emas itu kan kita tujuannya untuk mengendalikan inflasi ya. Biar kita mata uang istilahnya dari emas itu kita nggak tergerus oleh inflasi. Nah kalau investasi yang aku lakukan sendiri secara pribadi itu salah satunya itu aku sendiri investasi produk di reksadana melalui Bibit ya. Nah, reksadana itu investasinya, aplikasinya itu apa? Ya banyak ya mas. Jadi ada Bibit banyak ya. Bibit salah satu aplikasi ya. Iya, mungkin di sini aku akan menyampaikan lebih general aja detailnya. Jadi nanti di aplikasi Bibit itu nanti kita bisa milih. Kenapa aku milih investasi di situ? Karena ada opsi robo advisor. Jadi kita dikasih advice dari aplikasinya itu untuk mau berinvestasi di produk keuangan apa, apakah di pasar uang, ataukah di saham, ataukah di obligasi. Jadi reksadana itu kan kumpulan ya, jadi kumpulan dari beberapa misalkan saham atau dari beberapa obligasi yang kemudian diatur gitu, sistem keuangannya diatur oleh seorang manajer investasi. Nanti kita nggak perlu repot-repot kalau Mas Uza misalkan beli saham terpisah nih, itu kan pasti harus memantau terus pergerakan sahamnya, memantau terus IHSG setiap hari, buka di setiap misalkan jam 8, nanti di setiap sore itu penutupan IHSG harus dipantau. Kalau kita nggak butuh suatu ruang yang monitornya itu banyak ya untuk memantau, ini selalu A, B, C gitu kan. Pertumbuhannya gitu ya. Kalau reksadana enaknya sudah diatur manajer investasi, jadi Mas Uza nggak usah terlalu pusing untuk memikirkan gitu karena sudah diatur semua sama manajer investasi. Mas Uza cuma milih aku mau naruh di reksadana apa, dan reksadana itu ada beberapa perusahaan-perusahaan yang berbeda. Jadi istilahnya kayak Mas Uza ngambil saham sekian persen, 0,sekian persen saham dari perusahaan itu A gitu. Ya macam-macam. Jadi reksadana itu ada kumpulan berbagai macam. Untuk awal mula kita akan membeli reksadana itu ya kan, pertimbangannya ada nggak sih ya? Kalau saham kan oh ini saham ini lagi naik nih, keren ini bisa kita beli, atau saham ini lagi turun murah, atau bahkan orang berpikir oh lagi turun jangan dibeli gitu. Nah itu sama dengan saham. Kalau aku sih prinsipnya beli reksadana itu bukan spekulatif, bukan untuk trading, bukan cari keuntungan, tapi aku mah beli untuk dijual di kemudian hari. Misal kayak kita membeli suatu barang yang nilainya memang pasti akan naik. Nah, kemudian kita memang nggak ingin untuk trading, memang kita invest aja, kita jual 10 tahun lagi untuk jangka panjang. Jadi sebenarnya banyak beberapa teori dan kalau kita lihat di beberapa referensi itu banyak cara ya. Tapi aku lebih menganut ke reksadana ini untuk investasi jangka panjang atau tujuan keuangan, lebih ke financial goal gitu. Jadi financial goal kita apa? Misal finansial goal kita mau beli rumah. Nah dari sekarang kita misalkan 10 tahun lagi mau beli rumah cash, itu nggak usah kredit dengan sistem reksadana aja, karena setiap tahun itu kita dapat yang namanya
Keuntungan. Ya, keuntungan dari bagi hasil dari perusahaan. Apakah memang keuntungan itu menjanjikan gitu untuk maksudnya biasanya orang kan beli sesuatu kalau nggak biasanya nabung dengan emas ya kan atau seperti apa utang bank ini memang capaian salah satu salah satu cara untuk memangkas kalau rumah itu kan semakin hari harganya semakin meningkat ya kan. Apakah ini salah satu cara untuk memangkas peningkatan harga properti itu? Ya kalau salah satunya cara untuk yang pernah aku baca ya dan yang sekarang aku alami juga, misalkan kita punya tujuan keuangan segini. Nah dengan reksadana itu, misalkan contoh ambil contoh reksadana itu kan misalkan saham ya mas. Saham itu pertumbuhannya fluktuatif. Kalau dia rugi, kita pasti rugi. Ibaratnya itu kita naruh kepercayaan ke perusahaan. Seperti pemiliknya ya. Pemilik menjadi pemilik ya. Sekian persen gitu. Ketika perusahaan itu tumbuh besar, keuntungan perusahaannya besar. Nah itu nanti pasti akan dibagi dan akan kita sebagai investor itu pasti akan dapat keuntungan. Jadi kalau kita lihat ya mas, makanya pinternya kita memilih. Kalau personally, kalau aku akan lebih milih ke perusahaan-perusahaan yang berbasis pada manufaktur atau food product atau makanan misalnya food atau Unilever. Jadi aku akan lebih fokus ke situ. Sementara teman-teman yang lain ada juga yang perbankan juga ada yang pilihan. Misalkan Mas Suza lebih milih ke perbankan investasi ya boleh. Tapi aku lebih suka ke produk-produk yang memang ada nilai jual belinya dan memang nggak turun ketika era pandemi gitu. Kalau kemarin kan kayak batu bara jatuh dan kemudian itu aku mungkin kalau dari segi makanan ya makanan karena manusia itu akan mengkonsumsi setiap hari kan dia tidak pernah libur untuk tidak makan gitu ya kan kecuali nggak punya duit. Benar. Terus di reksadana itu ada juga obligasi, ada juga pasar uang. Cuman memang yang level paling bagus itu memang saham mas. Jadi yang karena kita memang turut berkontribusi untuk misalkan sebagai investor perusahaan. Kalau obligasi memang biasanya kan ada obligasi sukuk sukuk, ada yang syariah dan sebagainya. Yang pasar uang itu hampir seperti deposito hampir seperti deposito. Tapi pasar uang banyak yang syariah juga, gitu mas. Cuma memang dia returnnya lebih tinggi dari deposito. Cuma lebih kecil jauh dibanding dengan saham. Kalau saham itu tren kemarin aja mas, kalau mas beli kemarin itu ada syariah equity fund itu nama saham di reksadana. Itu ketika mas beli di awal pandemi harganya jatuh, mungkin sekarang sudah naik, jadi bisa menghasilkan keuntungan sekitar 35% lah. Katakanlah kalau mas masukin dana 100 juta itu belum ada setahun dah 130 juta gitu. Dan itu kan sempat ada mengalami penurunan juga waktu pandemi awal kemarin. Biasanya kalau orang-orang akuntan keuangan atau bisnis akuntan seperti itu kan dia harus mempelajari keuangan perusahaan itu seperti apa kan setiap bulan atau setiap tahun ya kan harus dipelajari. Nah itu harus seperti itu juga atau sudah otomatis ada rekomendasi untuk kamu pilih ini saja yang naiknya nggak terlalu tinggi, turunnya nggak terlalu rendah, tapi dia relatif dominan flat tapi kadang naik gitu. Kalau aku sih baca dulu mas, baca dulu karena harus memahami dulu pasti kan karena setiap reksadana ada prospektif sheet-nya itu di bagian di aplikasi itu kita download PDF nanti kelihatan semua mas. Jadi dari asetnya berapa, terus liability-nya berapa, jadi kita bisa lihat nih kira-kira gimana sih si perusahaan-perusahaan yang masuk di under manajemen ini gitu. Itu kita harus pelajari mas gitu. Jadi salah satunya ya reksadana itu paling gampang sih mas karena sudah mulai umum dan untuk mencapai tujuan keuangan. Misalkan mau pendidikan anak 15 tahun, nah itu dari awal sampai tahun depan tuh mas cuma itu udah bisa diestimasi mas, misalkan 100.000 per bulan itu nanti di 15 tahun itu hasilnya enggak 100.000 dikali 15 tahun mas karena ada compound year itu setiap tahun itu dapat berlipat gandaan dari keuntungan bagi hasilnya gitu. Mas bisa milih perusahaan apapun, perusahaan syariah juga banyak. Berarti memang konsepnya tidak seperti kita menabung ya. Kalau menabung kan kita kena potongan administrasi setiap bulan ya kan. Maksudnya ketika uang kita 1 juta tapi tidak
bunga itu lebih kecil daripada potongan, Iya. uang itu lama-lama Pasti dia akan akan habis. habis, Gitu. iya. Tapi ketika di investasi Sini, ini ya, itu uang tetap, tapi Uang bahkan tetap. bisa bertambah ya sedikit demi Iya, sedikit. bisa gitu. bertambah dengan kasus perusahaan itu dapat keuntungan dan naik trennya. Tapi kalau dia turun ya normal ya, kita sebagai investor kan harus terima ketika Mas naruh dana situ Iya. perusahaannya jatuh ya otomatis harus kita ikut, jatuh. iya. Itu fair kan? Fair, iya. Gitu. Ya, jadi tidak kita Tidak selalu perusahaan yang itu kita tetap untung ya. Iya, seperti itu iya, kan. iya, seperti itu. Oke. Makanya pentingnya kita membaca, memprediksi. Kayak gitu Mas. Oke. Kalau dari Mas Yuza sendiri gimana nih pandangannya? Kalau dari segi saya ini kan awam ya termasuknya ya, termasuknya kalau masih klasik gitu. Kalau saya mainnya masih klasik, punya uang tidak main seperti itu, tidak berinvestasi ke yang digital. Iya. Karena sebenarnya memang konsep 4.0 ini kan dunia perkembangan era digital 4.0 itu kan dituntut untuk kita ke arah sana ya, Betul. memakai yang digital seperti itu. Tapi kalau saya sendiri ini masih cara klasik ya kan, Masih dia. memotong biar uang itu tidak kena inflasi. Ya bagaimanapun uang itu harus dijadikan emas gitu. Oke. Ya, jadi di dompet nggak punya duit gitu, tetapi emas itu ada, gitu. Betul. Emas itu dipegang. Jadi ketika nanti 5 tahun kemudian nilai mata uang ini udah 100.000, mungkin 5 tahun kemudian udah seperti 50.000 ya. Tetapi ketika jadi emas dia mungkin masih sama nominalnya gitu kan. Oke. Masih sama seperti itu ya. Jadi kalau saya pribadi ya, karena belum memahami ya, mungkin kalau sudah memahami mungkin akan bisa tertarik juga ya. Tapi ketika belum memahami ya masih pakai cara klasik, yaitu punya uang belikan properti ya kan, entah itu emas, entah itu tanah atau yang lainnya yang jelas seperti itu kan hampir mirip sebenarnya ya. Hampir mirip ya. Sebenarnya iya betul sih Mas. Dulu saya pernah ya kebetulan nabung dari kerja sama waktu sekolah ya. Pulang-pulang itu dari sekian tabungan kita itu saya belikan tanah. Nah sama sebagian berapa kilo tanah? Berapa kilo? Ya saya lupa ya. Enggak. Kalau kilo tuh enggak ya berarti ya. Berapa ratus meter gitu. Ratus meter ya. Nah dari situ 2 kali 1. Wah, jangan itu 2 kali 1 nanti itu. Itu semua orang 2 kali 1. Jadi tanah itu sama, kita dapat sertifikat. Bukti barangnya adalah berupa tanah itu. Nah, terus saya jual dan sebagian saya tabung untuk jadi modal untuk beli rumah yang sekarang. Nah, ternyata ketika aku pikir-pikir reksadana itu juga sama, hampir sama, karena barangnya itu adalah perusahaan nyata, ada karyawannya, ada ininya. Bukti legalnya apa? Bukti legalnya sertifikat. Karena ketika kita beli di bibit reksadana, sertifikatnya langsung resmi dikirim lewat email. Kayak gitu Mas, email bahwa si A ini pemilik sekian persen perusahaan ini. Kayak gitu. Terus tak pikir-pikir, oh ya hampir sama barangnya kan. Misalnya barang jadinya tanah, yang satunya ada perusahaan. Perusahaannya apa? Ya banyak kan. Waktu saya beli itu di Adikarya ada Unilever, ada karyawannya, ada kantornya dan sebagainya. Legalnya adalah sertifikat, sama seperti kita beli tanah sekarang. Nah, nanti mas mau jual juga bisa. Si reksadana atau tanah ini kan jual juga bisa. Nah itu ketika kita mau jual nih, atau kita kan uang kita didepositkan di sana kan? Iya, uang kita beli kan? Kita beli kan? Iya, istilahnya kita naruh saham. Naruh saham di situ kan. Nah ketika udah beli terus dijual, masih bisa seperti uangnya tuh nggak akan berkurang ya? Nggak akan berkurang. Misalkan Mas punya saham di perusahaan A, waktu perusahaan itu masih merintis nih awal, terus perusahaan sekarang besar banget ya kan? Yang tadinya Mas invest 100.000, ternyata selama 5 tahun investasi Mas naik jadi 5 juta. Ketika Mas mau ngambil semua sahamnya, ya 5 juta, bukan 100.000 lagi. Malah bisa bertambah nggak? Bisa sekali. Investasi di perusahaan-perusahaan besar ya, misalkan waktu pada saat krisis misalkan, itu kan mesti pada turun. Tapi banyak orang yang akhirnya ngejual karena merasa semua orangnya kita di situ turun nih. Tapi ada orang yang ngambil opportunity di situ. Malah justru ketika banyak orang yang menjual,
Iya. ada sekian orang yang mempelajari, oh ini lagi Iya. murah nih, harusnya Iya. lagi murah kita beli kan. Iya. Soalnya pasti nanti ketika sesuatu akan Iya. misal pandemi yang berakhir, dia naik lagi kan. Nah, makanya mikirnya jangka panjang sih kok aku. Kalau kita mikir jangka pendek pasti ruginya. Iya. Karena ketika Mas beli saham sekarang, besok bisa jadi rugi loh. Iya, benar. Jadi jangan mikir untung rugi sih. Kalau Iya. aku lebih mikir jangka panjang aja. Gitu. Pasti kalau jangka panjang trennya pasti positif. Tapi kalau jangka cuma 5 tahun, 3 tahun ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya kan misalkan pandemi jatuh, ya itu resiko karena namanya saham itu pasti resikonya tinggi. Kayak gitu Mas. Kalau mau yang lebih nggak beresiko ya mungkin deposito gitu kan. Iya. Cuman aku sendiri memang tidak punya aset di deposito gitu Mas. Aku lebih ke reksadana atau tanah atau emas. Karena memang sekarang ini itu orang lebih, kayaknya kebanyakan orang sudah mulai paham ya ketika dia memegang uang terus menerus ya kan, Iya. nanti setiap tahun itu akan kena inflasi gitu Betul, kan. betul Iya nggak, bener nggak? Iya, betul Contoh banget. mungkin zaman dulu ya, Iya. waktu kita masih umur Awal kuliah, SD kan, SD. awal kuliah itu mungkin uang 100.000 itu Besar sekali. besar sekali ya. Mas Suza mungkin 10.000 udah dapat nasi ayam lele atau apa Itu kan, tapi sekarang apa? iya nggak bisa kan. Iya, Nah itu bisa. mungkin terkena itu ya. Karena itu betul. Jadi Inflasi menyimpannya itu jangan dalam bentuk uang, Mhm. tapi dalam bentuk properti, emas, betul, Mhm. atau tadi sih saham, Oke. saham reksadana. Kalau saham lot-lotan boleh sih, aku juga tidak melarang ya sih. Cuman itu kembali lagi ke personal masing-masing. Kalau aku lebih suka yang pakai reksadana karena lebih mudah. Iya. Atau buka bisnis karaoke mungkin ya. Nah, itu juga bisa itu. Modal itu bukan bisnis karaoke ya. Iya betul. Oke.